Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati, peliharalah semua solat dan solat wusta, was sholatil wusta, gitu. Maka di sini kalimat hafizu khitabun li jami'il ummati. Khitab sasarannya adalah li jami'il ummati, untuk seluruh umat. Wal ayatu amrun bil muhafazati ala iqamatis sholawati, dan ayat ini adalah satu perintah. Jadi perintah bentuknya ini. Perintah bil muhafazati ala iqamatis sholawat. Jadi kalau sholat mufrad, jamaknya sholawat, ya. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menjaga dan mendirikan sholat fi awqatiha, pada waktunya, bijami'i surutiha, dengan semua syarat-syaratnya. Jadi mengerjakan sholat yang 5 waktu pada waktunya, juga dengan syarat-syaratnya. Di sini ditegaskan ada kalimat dengan syaratnya di tafsirnya, ya. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu diantaranya apa? Masuk waktu. Saking jaganya sholat, gue takut ketinggalan ini sholat, mau berangkat masih jam 11 dia sholat johor. Bener kagak begini? Nah itu mah jaga, tapi enggak termasuk dengan syaratnya. Kalau kita pengen jaga sholat, ya kita harus tahu syaratnya. Wal wusta, dan sholat al wusta ini banyak penafsirannya. Kalau di kitab ini banyak yang menafsirkan sholat yang dimaksud dengan al-wusta itu ada 10. Apa sih yang dimaksud sholat al-wusta? Ya, dari 10 pendapat para ulama dan para sahabat, akhirnya ada yang diunggulkan, ada yang dijadikan pegangan terkuat. Oh, paling bukannya yang lain salah, yang lain benar, tapi ada yang paling benar. Ya, ketika kita mengatakan ini paling benar, bukan berarti yang lain salah. Itu ulama kita ngajarin gitu, ya. Jadi ada pendapat yang paling benar di antara yang benar. Apa yang paling benar di antara yang benar? Singkatnya bahwa kita disuruh jaga sholat 5 waktu, wasolatil wusta, dan sholat asar. Ini yang paling benar, yang paling dianggap benar oleh mayoritas ulama, dan imam madhab kita, Imam Syafi'i, juga menganggap bahwa yang dimaksud dengan al-wusta ini rata-rata ulama adalah sholat asar. Dari mana? Kenapa sholat asar menjadi sholat yang paling prioritas? Ulama tafsir itu, jamaah sekalian, ketika menyebutkan dan mengkaji ini, kenapa Allah mengkhususkan jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Berarti kan ada kekhususan di situ, ya. Ada kekhususan di dalam menyebutkan sholat wusta. Kenapa kita disuruh jagain sholat asar? Apakah sholat yang lain kita nggak usah jagain, nggak apa-apa? Ya nggak begitu. Yang lain jagain, tapi lebih sholat asar jangan sampai bolong. Nah ini yang penting nih, ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad, make qad nih di sini, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, bahasa-bahasa Quran, bahasa-bahasa hadis, kalau kita pahami dari segi nahwu sorobnya itu begitu indahnya itu Quran atau hadis.
ada kalimat pakai kod. Saya sering menyampaikan, kalau kalimat ada kodnya, kod itu berarti punya arti sungguh atau litaukid. Litaukid untuk menguatkan. Yang artinya kalau mau diartiin ada kod berarti sungguh. Mantaroka, siapa orang yang ninggalin sholatal asri, sholat asar, faqad, maka sungguh habito, gugur, angus, batal, amaluhu, amal-amalannya. Na'udzubillah min, nggak ada nilainya itu. Sholat subuhnya, ngaji sekarang, sholat zuhur, bahkan puasa kita, ketika kita nggak sholat asar nanti hilang pahalanya. Ini hadisnya sahih. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar. Wustonya ganti aja dengan sholat asar. Itu. Ya, walaupun ada ulama yang berpendapat yang dimaksud al-wusto ini adalah sholat subuh. Ada yang mengatakan al-wusto ini sholat zuhur juga ada. Tapi sekali lagi kita saya nggak usah bahas yang 10 itu lagi, waktunya juga nggak cukup. Ya, panjang ini. Jadi saya langsung rangkum aja dah. Kesimpulannya dari banyaknya perbedaan pendapat ulama yang menyatakan bahwa sholat al-wusto itu adalah sholat ini, sholat itu dan lain sebagainya, maka yang diambil paling unggul, ya bukan berarti yang lain salah, karena yang lain juga pasti punya dalilnya. Paling unggul pendapatnya adalah bahwa sholatul wusto adalah sholat asar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana